Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Rahma Lubis dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Sri Rahmayanti, selaku Ibu pembimbing pada mata kuliah Kalkulus Integral. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, yang pertama itu kita masuk kepada sifat-sifat fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, jumlah dua fungsi genap menghasilkan suatu fungsi genap. Yang kedua, jumlah fungsi ganjil menghasilkan suatu fungsi ganjil. Nah, kemudian jumlah fungsi genap dan fungsi ganjil tidak menghasilkan suatu fungsi genap atau fungsi ganjil kecuali salah satu fungsinya adalah 0. Kemudian, hasil kali dua fungsi genap menghasilkan suatu fungsi genap. Kemudian hasil kali dua fungsi ganjil menghasilkan suatu fungsi genap. Hasil kali sebuah fungsi genap dengan sebuah fungsi ganjil menghasilkan suatu fungsi ganjil. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Kemudian kita masuk kepada fungsi genap. Nah, pertama pengertian fungsi genap. Jika sebuah fungsi f(x), nah ketentuan dan syaratnya itu yang pertama, jika f min x sama dengan fx, dan yang kedua, grafik simetri terhadap sumbu y. Nah, fungsi yang demikian disebut fungsi genap. Jadi itu merupakan syarat dan ketentuan mengenai fungsi genap. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh fungsi genap. Yang pertama ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x. Ya, contoh kedua yaitu fungsi fx sama dengan mutlak 2x. Oke, kita langsung bahas saja untuk contoh fungsi genap yang pertama, yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x adalah fungsi genap karena syaratnya tadi adalah kita harus mengubah x-nya itu menjadi min x. Jadi f min x sama dengan min x kuadrat dikurang min x sama dengan berubah menjadi f min x sama dengan x kuadrat dikurang x. Nah, hasilnya adalah f min x sama dengan fx. Nah, hasil tersebut kembali lagi kepada ketentuan dan syarat fungsi genap, yaitu syarat pertamanya adalah f min x sama dengan fx. Nah, jadi contoh yang pertama ini merupakan contoh fungsi genap karena f min x sama dengan fx. Nah, kita bisa lihat grafiknya ya. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x. Perhatikan gambar grafik fungsi tersebut. Pada grafik fungsi xx, fx adalah grafik yang simetris terhadap sumbu y, karena fungsi fx termasuk fungsi genap. Karena fungsi dari soal tersebut yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang x merupakan fungsi genap dari cara yang kita cari sebelumnya. Kemudian contoh fungsi genap yang kedua yaitu fungsi fx sama dengan mutlak 2x. Nah, fungsi fx sama dengan mutlak 2x termasuk fungsi genap karena kembali lagi yaitu syaratnya adalah x-nya kita ubah menjadi min x. Jadi f min x sama dengan mutlak min 2x. Kemudian f min x sama dengan mutlak 2x. Nah, hasilnya adalah f min x sama dengan fx.
yaitu hasilnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu fx sama dengan mutlak 2x. Jadi tadi f min x sama dengan min 2x, kemudian menjadi f min x sama dengan 2x. Nah, dia sama kepada soal fungsinya. Jadi f min x sama dengan fx. Nah, contoh kedua merupakan fungsi genap karena f min x sama dengan fx. Dia sesuai dengan ketentuan fungsi genap. Kita bisa lihat ya grafik fungsinya. Grafik fungsi fx sama dengan mutlak 2x. Pada gambar di atas, grafik fungsi simetris terhadap sumbu y karena fungsi fx termasuk fungsi genap. Kemudian ada fungsi ganjil. Nah, jika sebuah fungsi fx, kita masuk pada pengertian fungsi ganjil. Syarat pertamanya dan ketentuannya adalah jika f min x sama dengan min f per min fx. Nah, syarat kedua, grafik simetri terhadap titik asal adalah 0,0. Jadi harus melalui. Fungsi yang demikian disebut fungsi ganjil. Jadi kedua hal tersebut merupakan syarat dan ketentuan dari fungsi ganjil. Nah, ada contoh fungsi ganjil yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x. Kita langsung saja membahas fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x adalah fungsi ganjil karena kita ubah x-nya menjadi min x. Fx sama dengan min x pangkat 3 dikurang 2 dikali min x. Dimana fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 2x. Yaitu min 2 dikali min x. Jadinya dia positif 2x. Kemudian fx sama dengan min, kita kelompokkan x pangkat 3 dikurang 2x. Hasilnya adalah fx sama dengan min fx. Jadi, contoh tersebut merupakan fungsi ganjil yaitu sesuai dan syarat ketentuan pada fungsi ganjil. Kemudian kita bisa lihat contoh grafiknya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa grafik fungsi fx pada gambar di atas adalah simetri terhadap titik asal 0,0 karena fungsi fx termasuk fungsi ganjil. Jadi dari gambar itu kita bisa lihat bahwa fungsi tersebut melalui titik asal yaitu 0,0 dan dia termasuk fungsi ganjil sesuai syarat dan ketentuan yang ada. Nah, tidak semua fungsi termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Jadi tidak semua fungsi genap dan fungsi ganjil itu termasuk, tidak semua fungsi termasuk fungsi genap maupun fungsi ganjil. Nah, contohnya itu fungsi fx sama dengan 2 per x kurang 1, yang mana grafiknya ditunjukkan dalam gambar di bawah. Fungsi ini tidak genap ataupun ganjil. Mengapa? Ini karena fx sama dengan 2 per x dikurang 1, yang mana tidak sama dengan fx maupun min fx. Jadi dia tidak sama dengan ketentuan dan syarat pada fungsi genap maupun fungsi ganjil. Kita bisa lihat gambarnya bahwa grafiknya itu tidak sesuai dengan syarat pada fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita cermati ya. Jadi dia itu melalui 2 garis yang berbeda.
pada titik koordinatnya. Jadi dia itu tidak termasuk pada fungsi genap maupun fungsi ganjil. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang tidak semua fungsi itu termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Jadi kita dapat pahami ya, belum tentu semuanya fungsi itu merupakan salah satu dari fungsi genap maupun fungsi ganjil. Karena fungsi genap dan fungsi ganjil itu memiliki syarat dan ketentuan yang telah kita bahas pada awal pertama tadi, yaitu untuk fungsi genap f min x sama dengan fx, kemudian sumbu simetrinya melalui y, dan untuk fungsi ganjil itu f min x sama dengan min fx, di mana dia melalui titik asal 0,0. Nah, itulah materi mengenai fungsi ganjil dan genap. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.